Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saiful Ikromi. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang saat ini menempuh semester 2, dan alhamdulillah saya sekarang dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik, saya tidak akan panjang lebar, saya akan mempresentasikan tentang manajemen media. Apa sih yang kalian ketahui tentang manajemen media? Manajemen media ialah merupakan manajemen yang mana untuk mengetahui atau mempelajari tentang mengelola media dengan baik, menggunakan media dengan baik. Kemudian baik itu media massa ataupun media sosial maupun media digital. Nah, ini merupakan tatanan yang dipelajari untuk mengelola tersebut. Kemudian apa itu media? Media ini merupakan suatu alat atau suatu sarana yang digunakan untuk berkomunikasi. Baik itu bisa menyampaikan informasi. Nah, itu media. Kemudian karena adanya media, kita dapat mendengarkan apa yang sekarang lagi viral ataupun yang tren ataupun informasi atau berita-berita. Nah, ini namanya media. Nah, ini karena untuk disebutkan di sana untuk sarana untuk menyampaikan informasi baik itu kepada orang yang satu ataupun halayak. Nah, ini fungsi dari media itu sangat banyak. Kemudian macamnya media juga banyak. Ada yang namanya media visual, ada yang namanya media massa, ada juga media cetak, dan juga media sosial. Namun yang tren di saat ini ada beberapa media. Ya, salah satunya media cetak yang berupa buku, kemudian berupa koran, kemudian yang berupa surat. Nah, itu termasuk dari media. Kemudian yang tak kalah lagi bagi Gen Z, yaitu menggunakan media sosial. Nah, kemudian ada beberapa manfaat pentingnya kita belajar media. Kalau dari saya pribadi, media ini merupakan suatu alat yang harus dipelajari oleh seorang pemuda, terutama bagi kalangan mahasiswa. Kenapa? Karena media ini sangat penting lah, sangat penting. Media baik itu kita sering membaca agar mendapatkan informasi, ataupun bisa dibuat untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh ataupun dengan orang yang dekat ataupun dengan sanak atau keluarga. Kemudian manfaatnya media itu ada yang pertama, bisa digunakan untuk yang katanya tadi itu komunikasi. Bisa berkomunikasi dengan orang, bisa dengan berkomunikasi dengan orang yang penting. Nah, intinya berkomunikasi, berhubungan. Kemudian bisa kalau di era-era sekarang ini, terutama media-media sosial itu bisa digunakan untuk menunjang bisnis. Kita melakukan jual beli melalui media. Itu ya sekarang oke-oke saja digunakan untuk berbisnis. Kemudian juga bisa digunakan sebagai pergaulan. Media itu bisa digunakan pergaulan ya, karena kita bisa mengenal, berkomunikasi dengan orang yang jauh ataupun dengan kawan lama. Ya, boleh kenal dengan yang baru, asalkan kawan yang lama juga jangan ditinggal. Itu berhubungan. Bisa juga dibuat informasi, juga komunikasi. Kemudian juga bisa digunakan sebagai hiburan. Melalui media itu tak asing lagi, kita sering terhibur dengan adanya media sosial, terutama panjenengan yang menggunakan TikTok, panjenengan yang menggunakan Facebook, panjenengan yang menggunakan Instagram, Twitter, kemudian Thread ataupun YouTube. Nah, ini
digunakan sebagian orang menggunakan sebagai hiburan. Ketika melihat media sosial, dia terhibur, kadang ya senyum sendiri. Nah, ini merupakan media sebagai hiburan. Kemudian juga bisa digunakan sebagai pengabadian. Ketika kita suka mempotret sesuatu ataupun memvideo sesuatu, nah ini mungkin saat ini tidak akan begitu menarik, tapi suatu saat itu pasti dalam hal suatu ketika itu ada yang namanya bercerita. Intinya foto yang kita ambil itu akan bercerita. Makanya itu ada kaitannya di bawah ini dari guru saya Pak Solihin itu, sebelum semua hilang. Jadi kita memfoto sesuatu, baik itu berupa dengan masa lalu ataupun dengan sejarah. Bedakan nih masalah masalah. Bedakan antara sejarah dan masa lalu. Nah, ini ketika kita memotretnya, ya memang pada saat ini biasa-biasa saja. Ketika nanti kita lihat 10 tahun yang akan datang, maka foto itu ataupun video itu akan bercerita. Nah, ini karena media ini sekarang orang mengalami tergantung dari kita bagaimana menggunakan media sosial. Bahkan di sini saya gaulkan media adalah maut. Ya, sampean panjenengan semua tahu Gus Miftah. Gus Miftah itu merupakan tokoh dai, pendakwah. Bahkan beliau juga termasuk dari pengasuh, entah itu pondok pesantren apa, kemudian sampai jadi apanya ya, intinya dekat dengan presiden. Beliau yang seteguh itu bisa jatuh gara-gara apa? Gara-gara media. Media adalah maut. Beliau itu digoreng melalui media. Ini bukan soal es tehnya, bukan, tapi tentang media. Digoreng melalui media. Gus Miftah yang seorang, nah itu digoreng melalui media. Makanya media itu penting. Media itu sangat penting. Hati-hati dalam bermedia, terutama media sosial. Ini ya, jangan lupa ngonten. Sekian mungkin dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.